Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MITI channel everybody. Selamat datang kembali di channelnya MI Takmirul Islam Surakarta. Good morning everybody. How are you today? Alhamdulillah fine ya. Oke, baik teman-teman kelas 4. Minggu lalu kita sudah bersama-sama belajar buku ini ya, Basic English 4 ya. Kita sudah belajar tentang apa? To be. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang to be. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar tentang personal pronoun. Sebelum kita masuk ke personal pronoun, kita awali terlebih dahulu pembelajaran kita ini dengan bacaan basmalah ya. Let's start our meeting by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, everybody, pronoun. Teman-teman sudah tahu pronoun atau belum? Nah, itu ada yang bisa jawab. Betul. Pronoun itu artinya kata ganti. Pronoun, kata ganti benda atau kata ganti orang. Seperti yang ada di buku kalian halaman 4. Mohon maaf, halaman 6. Seperti di buku kalian halaman 6. Silahkan dibuka bukunya halaman 6. Nah, di sana sudah ada tabel berisikan tentang personal pronoun. Nah, kata ganti di sini merupakan kata ganti subjek ya teman-teman ya, yang kita gunakan ya. Nah, ada apa saja personal pronoun untuk kata ganti orang atau kata benda itu ya. Yang pertama, misalkan ada subjek I, kata gantinya tetap sama, yaitu I. Yang kedua, kata you, subjek you yang artinya kamu, untuk personal pronounnya tetap sama, yaitu you. Kemudian ada nama orang pertama, Barry. Maaf, ada nama orang ketiga, Barry. Barry, kata gantinya adalah he, karena Barry itu dia laki-laki. Kata gantinya adalah he. Sekali lagi ya, kata ganti orang ketiga tunggal dan laki-laki yaitu he. Kemudian di situ ada Mita. Mita laki-laki apa perempuan ya? Betul sekali, perempuan. Kalau perempuan, terus kata gantinya apa? Nah, sip, she. Tepat sekali teman-teman ya, kata ganti orang ketiga tunggal yaitu she untuk yang perempuan. Kemudian kita lanjutkan ya. Di situ ada Barry and Mita. Berapa orang teman-teman? Betul, 2 orang. Kalau 2 orang atau lebih itu kan kita menyebutnya mereka. Nah, kata gantinya adalah they. Apa teman-teman? They. Sip, betul sekali. Kemudian ada di situ menyebutkan sebuah benda, yaitu a house. A house artinya apa? Sebuah rumah. Nah, ketika kita ingin menyebutkan kata ganti dari benda, sebuah benda atau hewan, seekor hewan, maka kita bisa menggunakan kata ganti it. Ya, menggunakan kata ganti it. Kemudian yang terakhir ada Barry and I. Barry and I. Barry and I artinya Barry dan saya. Ketika menyebutkan 2 nama dan salah satunya ada I atau saya, berarti kita termasuk atau saya termasuk di dalamnya, maka menyebutnya kita. Dalam bahasa Inggris yaitu we. Oke teman-teman, kita ulas ya satu persatu ya. Contoh misalkan I am a student. I am 10 years old. Penggunaan I tetap sama, yaitu menggunakan I. Ketika kita menyebutkan di kalimat depan I am a student, di kalimat kedua kita tetap menggunakan I am 10 years old. Tetap sama menggunakan I. Kemudian contoh yang kedua yaitu you are in the canteen. Tetap sama, ketika kita menyebutkan kalimat kedua tidak perlu kita ganti karena masih sama ya. You are eating meatballs. Kamu makan meatballs. You tetap sama, you. Ya, karena subjek dan pronounnya sama. Ya, yang berbeda yang ketiga ini teman-teman. Sebagai contoh ya. Barry is tall. Kalimat pertama, Barry is tall. Di kalimat kedua, he is also fat. He is also fat. Perhatikan kata he, teman-teman. Nah, perhatikan kata he.
he di sini menggantikan subjek Barry. Karena Barry tunggal laki-laki. Kata gantinya itu apa? He. Begitu juga dengan kalimat di bawahnya. Saat itu ada kata Mita is in front of the school. Mita is in front of the school. Kemudian kalimat kedua, she is waiting for a bus. She is waiting for a bus. She, perhatikan ya teman-teman ya. She pada kalimat kedua menggantikan siapa? Mita. Oke, sip. Nah, teman-teman semua, silahkan biar untuk melatih pengetahuan kalian terkait dengan personal pronoun, teman-teman bisa membuka buku kalian halaman 7. Please open your book page 7 ya. You can do for the writing task here, writing task F and G. Silahkan dilengkapi ya teman-teman ya, silahkan dikerjakan. Ini yang atas ini diisi kata gantinya. Misalkan di sini a cat. A cat itu hewan, betul sekali. Hewan kata gantinya apa? It. Nah, gampang kan? Terus kemudian kalau yang kedua, binsar. Binsar itu apa? Benda. Maka kata gantinya adalah it juga. Kemudian Mr. Ray. Nomor 4 ya, Mr. Ray. Tuan Ray. Satu orang ya. Orang ketiga, kita gantinya apa kata gantinya? He. Betul sekali. Dan silahkan diselesaikan ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semua, untuk lesson 1 alhamdulillah sudah selesai ya. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran lesson 2, pembelajaran lesson kedua tentang food and drinks. Teman-teman, pasti semuanya suka makan makanan dan minum minuman ya. Oke, ada yang suka burger? Ada yang suka pizza? Ada yang suka jus? Oke. Tapi inti di pembelajaran di lesson 2 ini kita tidak akan membahas tentang bahasa Inggris suatu makanan atau minuman, tapi di lesson 2 ini we will discuss about singular and plural noun. Oke ya. Singular and plural. Yang pertama kita masuk dulu ke singular ya. Ada yang tahu artinya singular itu apa? Dari kata single. Kalau teman-teman misalkan pas beli beli stick ya. Stick, oh sticknya single apa double? Nah, single itu artinya satu. Single di sini, single noun di sini adalah kata benda yang jumlahnya hanya satu. Sekali lagi, singular adalah kata benda yang jumlahnya hanya satu. Kemudian ada plural noun atau kata benda yang jumlahnya more than one, lebih dari satu. Kalau di bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata benda jamak, lebih dari satu ya banyaknya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu teman-teman. Oke, perhatikan. Misal Pak Cahya punya kata burger. Nah, burger, kalau burgernya cuma satu, burger. Kalau burgernya more than one atau lebih dari satu, misalkan dua, maka menyebutnya two burgers. Two burgers. Bukan two burger, tapi two burgers. Ada tambahan S di belakangnya. Nah, biar mudah teman-teman, ketika kita membedakan antara singular and plural, antara kata benda tunggal dan kata benda jamak, itu ciri-cirinya gampang kok. Kalau yang tunggal itu nggak pakai S, ya. Terus kalau yang jamak atau lebih dari satu, itu baru pakai S. Nah, tapi nanti ada beberapa pengecualian. Nanti kita sambil jalan ya, nanti Pak Cok jelasin di belakang. Oke, baik. Kemudian ada lagi kata, ini teman-teman. Sandwich, a sandwich. Satu sandwich nyebutnya dengan a sandwich. Tapi kalau more than one, lebih dari satu sandwich, sandwich. Ya, single-nya sandwich, pluralnya sandwich. Terus kemudian ada lagi butterfly. Nah, teman-teman ini spesial. Butterfly itu belakangnya apa? Y ya? Belakangnya Y. Nah, kalau belakangnya Y, maka bentuk pluralnya itu bukan butterfly Y dikasih S, tidak. Tapi apa? Y, huruf Y atau huruf Y berubah menjadi I, E, S. Atau IES. Nah, bahasa Indonesia gitu ya, IES, ditambah IS.
Jadi dari butterfly menjadi butterflies. Oke, butterfly, butterflies. Setiap kata benda yang belakangnya Y seperti itu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan yang contoh berikutnya, yaitu ada pengecualian ternyata teman-teman untuk kata benda plural itu tidak semuanya belakangnya menggunakan S atau ES atau IES ya. Terus yang spesial apa Pak? Irregular plural noun atau kata benda jamak yang tidak beraturan. Sebagai contoh ada kata child. Child ya, child itu artinya apa? Anak, cuma satu aja. Tapi kalau anak-anak banyak, itu bukan childs, bukan. Tapi yang benar adalah children. Ya, betul sekali teman-teman. Jadi child itu untuk tunggalnya ya, anak. Kalau lebih dari satu, children. Terus ada lagi man. Man itu satu orang aja. Tapi kalau laki-laki banyak, men. Men tulisannya A-nya diganti menjadi E. Kemudian woman, satu orang saja. Kalau lebih dari satu, women. Oke. Terus kemudian gigi. Gigi kita ya. Kalau gigi kita itu satu, itu tooth. Tapi kalau giginya banyak, teeth. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi Pak Coba ulangi bahwa kata benda itu ada dua jenis, yaitu singular, tunggal, dan juga plural, jamak atau more than one. Kalau yang biasa mudah tinggal ditambah. Kalau yang singular itu tanpa S, kalau yang plural itu hanya tinggal tambahkan S, ES, IES, atau yang tadi yang tidak beraturan. Terus yang tidak beraturan tadi bagaimana Pak cara ngapalinya? Ya itu harus dihafalin teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari aja di Google ya, irregular plural noun. Nanti sudah muncul sendiri. Oke, baik teman-teman semua. Kita lanjut ya. Oke, open your book page 13, buka buku kalian halaman 13. Di situ kalian diminta untuk mengerjakan soal ya. Untuk soalnya tentang penggunaan pertanyaan what is this sama what are these. Kalau ini this, kalau ini this. Bedanya apa toh? Kalau this ya artinya ini satu aja. Kalau ini this, ini tapi more than one atau lebih dari satu. Jadi kalau kita mau tanya what is this, apa ini? Bedanya cuma satu. Kalau kita tanya seperti ini, what are these, berarti artinya apa ini? Yang artinya bendanya ini tuh lebih dari satu. Contoh ya, number one. What is this? This is a banana. Apa ini? Ini sebuah pisang. Kemudian di gambar selanjutnya, what are these? Apa ini? Karena itu pisangnya lebih dari satu, maka kita menjawabnya dengan these are bananas. These are bananas. Karena pisangnya lebih dari satu, maka jangan lupa setelah menyebutkan banana kita tambahkan S di belakangnya. Begitu juga di belakangnya, silahkan teman-teman kerjakan ya. Teman-teman kerjakan. Nah, terus kemudian di halaman 14 juga sama ya. Penggunaan antara is, that sama are those. Is that artinya itu, bendanya cuma satu. Sedangkan kapan kita menggunakan are those artinya itu, tapi bendanya lebih dari satu, or more than one. Contoh, for example, what is that? Apa itu? That is a plane. Itu sebuah pesawat terbang. Karena bendanya cuma satu, jadi that is. Berbeda dengan gambar yang satunya, ada gambar teman kita sedang membaca buku. What are those? What are those? Apa itu? Sama-sama artinya apa itu, tapi digunakan untuk menanyakan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Those itu, tapi benda lebih dari satu. Maka jawabannya apa? Those are books. Those are books. Itu adalah buku-buku. Karena bukunya lebih dari satu, maka kita berikan tambahan S di belakang buku. Oke, everybody. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua kelas 4 yang Pak Coba banggakan,
Untuk pelajaran bahasa Inggris pada minggu ini, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang pronoun dan juga tentang singular and plural noun. Dan untuk penugasan di minggu ini, teman-teman silahkan Pak Chow minta tolong untuk mengerjakan satu halaman tadi ya, halaman 7 ya. Halaman 7 silahkan dikerjakan ya, yang F and G silahkan dikerjakan. Terus kemudian halaman 11, page 11 ya, halaman 11 dikerjakan. Terus kemudian page 13 and page 14. Untuk semua penugasan ini difoto aja, tidak usah difotokopi ya. Difoto aja, fotonya kolase ya, lebih ngirit. Jadi sekali foto bisa untuk tiga gambar ya, sekali kirim bisa untuk 3 gambar. Jadi kirim ke nomornya Pak Cahyo, jadi tidak perlu foto copy. Okay everybody, I think enough for our meeting today. Thank you for your attention. Let's finish our meeting by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.